Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi baut dinamo starter yang patah ya, yang patah di dalam seperti ini. Oke guys, jadi ini sering terjadi ya di semua motor, bukan hanya satu jenis motor aja. Jadi ini sering terjadi di semua motor ya, baut untuk full starternya ini sering patah ya, sering patah di dalam di bagian sini untuk bagian masanya ya. Oke guys, jadi bagaimana cara mengatasi baut yang patah ini, simak terus videonya ya. Oke guys, jadi ini di sini ini punya dinamo starter untuk motor Yamaha ya. Jadi untuk motor Yamaha itu rata-rata bentuknya hampir sama semua seperti ini, dan ini juga sering terjadi di Honda juga ya. Jadi bukan hanya di Yamaha di baut ini sering patah, itu di Honda juga sering terjadi ya guys ya. Oke guys, jadi di sini kondisi bautnya sudah patah dalam seperti ini. Jadi untuk bautnya ini nggak bisa dipasang ya, karena masih ada tinggal sisa patahannya di dalam. Oke, jadi untuk penggantian full starter ini sangat sulit ya jika ini sudah patah. Jika kita letak di sini, ini jaraknya cukup jauh, kabelnya nggak sampai, kurang panjang ya kabelnya jika kita pindahkan posisinya kemari, karena sebelumnya itu ini sudah disambung ya sama yang sebelumnya seperti ini contohnya. Tapi jika menggunakan metode sambung gini sering patah ya, nggak awet seperti ini contohnya. Ini tadi posisinya letaknya di sini, di sebelah bagian sini ya, seharusnya posisinya di sini ya untuk masanya, tapi ini diletak di sini. Dan ini disambung menggunakan kabel ya guys ya. Jadi waktu terpasang dia berbelit-belit seperti ini dan terkena gesekan dari dinamonya ini ya, makanya dia jadi patah. Dan ini sangat beresiko sekali ya, karena jika lama-kelamaan jika ini bergesek dengan ini, dinamonya nanti bisa rusak ya guys ya. Oke, jadi di sini untuk mengatasinya saya melakukan saya pindah ya jalurnya, tapi masih di daerah sini juga guys. Jadi bagaimana cara melakukannya, cara mengatasinya ini, jadi saya bor dulu ya. Oke, jadi ini tadi sudah saya bor di bagian sini, saya bor. Nah, ini posisinya sudah dibor. Ketika dibor dia jadi seperti ini ya. Oke, jadi lakukan pengeboran di sebagian sini. Dan untuk punya Honda, Supra ataupun yang lainnya ya, nah itu lakukan cara seperti ini juga ya, bisa lakukan cara seperti ini. Jadi jalurnya dipindah ke bagian bodinya ini ya, karena untuk baut yang di bawah ini juga sama, nyambungnya ke rangka bodi ini juga ya. Oke, jadi setelah dilubangi kita sesuaikan ya ukurannya untuk bautnya ini. Oke, jadi setelah dibor langsung ditap ya, ditap balik menggunakan ukuran tapnya ini M4 kali 0,7 ya. Ini M4 untuk ukuran diameternya, 0,7 ini untuk ukuran ulirnya ya guys ya. Oke, lakukan pengetapan ya. Posisinya usahakan sedekat mungkin dengan baut yang patah tadi ya, yang lamanya, supaya kabelnya tidak menariknya terlalu jauh ya guys ya. Bisa lakukan di sini, ataupun jika tidak memungkinkan, lubangnya bisa dipindah ke bagian sini ya, sini ataupun sini. Jadi jangan terlalu jauh, jangan sampai di sini ataupun di sini, nanti kabelnya bisa nggak sampai ya guys ya. Oke, setelah dilakukan pengetapan seperti ini, oke, kita tes untuk bautnya ya. Oke, nanti ini pemasangannya dari dalam guys ya. Ini kita tes aja dulu. Jadi ukuran bautnya ini M4 ya, M4 kali 0,7. Nah, sudah pas ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang jika nggak punya mata tapnya, bisa melubanginya aja ya. Jika tidak punya mata tap, bisa dilubangi, ukurannya bisa lebih besar ya, biar ini bisa langsung masuk. Dan bautnya bisa diganti menggunakan baut batok punya Honda ya, seperti ini. Ini sama aja ukurannya, M4 kali 0,7. Jadi bautnya bisa menggunakan baut untuk rangka bodi juga. Nah, jadi bautnya sama aja ukurannya.
Oke guys, jika teman-teman nggak punya mata tapnya, ini bisa dilangsungkan aja ya. Bisa misalnya mata bornya agak besar pun nggak masalah. Nanti ini tinggal dimasukkan seperti ini, baru nanti di belakangnya ditahan menggunakan kipnya ini ya. Menggunakan kipnya ini, nanti ini dipotong, dibentuk sesuai ukurannya. Oke, diletakkan di belakangnya seperti ini ya. Ini kita renggangkan. Nah, nanti dia posisinya seperti ini. Yang penting dia bisa menjepit ya guys ya. Ini nanti dipotong, dirapikan. Yang penting baut ini bisa menjepit untuk cool starternya ini ya. Nah, ini dia cool starternya. Oke, ini kita tes langsung pasang aja ya. Oke, pasang, usahakan ini bautnya hingga kencang ya, supaya dia aliran arusnya itu stabil ya, tidak terganggu. Karena jika ini longgar nanti dinamonya bisa nggak berputar ya, karena arusnya nggak terhubung ke masanya ya. Oke guys, jadi seperti ini posisinya. Ini sudah kuat ya. Dan di bagian belakang dia hanya timbul sedikit. Jika timbulnya berlebih, ini bisa dipotong ya, diratakan, karena nanti bisa mengganjal untuk baut penguncinya yang di atas ini. Jadi usahakan dia tidak mengganjal nanti ya. Oke, seperti ini. Oke, langsung kita tes pasang ya, dan kita tes hidupkan untuk dinamonya apakah bisa berfungsi normal ya. Dan untuk kabelnya ini dia nggak nyangkut ya guys ya. Kita tes, masukkan dinamonya. Nah, lihat, jadi dia tidak menyangkut ya, tidak tergesek ke bagian dinamonya saat berputar. Jadi usahakan jangan sampai kabelnya itu terkena bagian dinamo ini, karena nanti bisa putus kabelnya. Oke guys, kita rakit aja, kita pasang kembali ya, nanti kita tes untuk nyalanya. Oke guys, untuk pemasangannya ini gunakan penjepit seperti ini ya, supaya lebih mudah dalam proses pemasangannya. Karena jika tidak menggunakan penjepit seperti ini susah ya untuk masang bagian pirnya ini, bagian cool starternya. Oke, jadi kita masukkan dulu seperti ini, lalu kita jepit ya bagian kabelnya ini. Nah, seperti ini, jadi dia tertahan ya, tahan. Lalu kita pasang lagi pirnya di bagian sini. Oke, kalau yang untuk satunya ini bisa kita tahan menggunakan tangan, ataupun jika susah juga kita jepit juga menggunakan penjepit seperti ini ya. Oke guys, ini sudah masuk ya. Oke, pastikan lagi kabelnya enggak nyangkut di dinamonya ini. Oke, setelah semua terpasang, kita pasang bagian penutupnya. Oke, ini dipegang ya biar tidak tertarik, pegang seperti ini. Oke, jadi untuk dinamonya ini ada tandanya ya, jangan sampai posisinya ini kebalik, karena jika nanti posisinya kebalik, dinamo ini bisa mutarnya kebalik juga ya. Jadi di sini ada garisnya. Nah, ini garisnya ya. Di sini ada garis, sesuaikan dengan garis di sini. Oke, lalu pasang kembali untuk bautnya. Oke, lalu dikencangkan ya untuk bautnya ini. Oke guys, ini kita tes langsung ya. Ini sudah saya hubungkan ke aki motor. Oke, ini untuk masanya, ini positifnya ya, kita tes langsung. Oke guys, sudah menyala ya. Oke guys, sudah berfungsi dengan normal lagi ya. Kita tes lagi.
Oke guys, ini kondisi dinamo starternya sudah terpasang di motornya ya. Oke, jadi di sini motornya motor X-Ride. Oke, ini dinamo tadi sudah terpasang, kita tes untuk starternya ya. Oke, sudah normal lagi ya starternya, sudah berfungsi dengan baik. Kita tes lagi. Oke guys, sudah berhasil ya untuk pemasangan full dinamo starternya. Oke guys, jadi sudah berfungsi dengan normal lagi ya. Oke guys, jadi itulah tadi cara memperbaiki baut dinamo starter yang patah ya di bagian baut cool starternya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa.